Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Kahfi Amrullah, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini, yang bertemakan tentang sejarah perkembangan hadis pada zaman Nabi, sahabat, dan tabi'in. Langsung saja. Sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa tentang masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau. Dan hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan Asr al-Wahyi wa at-Takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan Islam. Keadaan ini sangat menuntun keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau dijelaskan melalui perkataan dan perbuatan, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah mereka. Nah, kebijakan pada masa Rasulullah ada beberapa unsur. Yang pertama, kebijaksanaan Rasul terhadap hadis. Rasul memerintahkan para sahabat untuk menghafal. Ada dorongan kuat yang cukup memberikan motivasi kepada para sahabat dalam kegiatan menghafal hadis. Karena kegiatan menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwariskan sejak pra-Islam, dan mereka terkenal kuat hafalannya. Rasul melarang sahabat untuk menulis hadis-hadis. Dan berikutnya cara Rasul menyampaikan. Yang pertama melalui majelis al-ilm, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina jamaah. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis. Berikutnya, Rasul menyampaikan hadisnya melalui sahabat tertentu. Kemudian melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika pada Haji Wada dan Fathu Mekah. Kemudian, perbedaan sahabat dalam menguasai hadis. Di antara sahabat tidak sama memperoleh dan menguasai hadis. Hal ini tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, kesempatan mereka bersama Rasul. Kemudian, kesanggupan bertanya pada sahabat lain. Dan perbedaan waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari masjid. Menurut Muhammad Mustafa Azami, para sahabat menerima hadis dari Rasul melalui 3 macam cara, yaitu melalui metode hafalan, tulisan, dan praktik. Berikutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa para sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar, karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum berkembang dan berusaha membatasinya. Berikut pembatasan penyederhanaan hadis menggunakan 2 jalan. Yang pertama,
Periwayatan lafzi adalah hadis yang redaksi dan matanya sama seperti yang diwiridkan oleh Rasulullah atau dibacakan oleh Rasulullah, dan hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan oleh Rasul. Yang kedua, periwayatan maknawi. Hadis yang matannya tidak sama persis dengan yang didengarnya dari Rasul. Akan tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh, sesuai dengan yang dimaksudkan Rasul, tanpa ada perubahan sedikit pun. Berikutnya adalah hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini, Al-Quran telah dikodifikasikan dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan yang diperoleh tabi'in. Yang pertama, pusat pembinaan hadis. Tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib, Andalusia, Yaman, dan Khurasan. Ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis pada kota-kota tersebut, antara lain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah. Berikutnya, pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Pergolakan ini sebenarnya terjadi pada masa sahabat, setelah terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin, yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, akibatnya cukup panjang dan berlarut dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok. Demikian dari pergolakan politik tersebut, memberi pengaruh negatif, yakni dengan munculnya hadis-hadis palsu atau maudhu untuk mendukung kepentingan politik masing-masing kelompok. Sedangkan pengaruh positifnya ialah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan hadis. Yang terakhir, perkembangan pembukuan hadis. Nah, perkembangan pembukuan hadis pada masa ini ada 3 bentuk. Yang pertama, musnad. Menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah dan topiknya. Tidak per bab seperti fikih, dan kualitas hadisnya ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Selanjutnya, al-jami'. Teknik pembukaan hadis yang mengakumulasi 9 masalah, yakni akidah, hukum, perbudakan, adab makan, minum, tafsir, tarikh dan sejarah, sifat-sifat akhlak, fitnah dan sejarah. Berikutnya sunan. Penghimpunan hadis secara bab seperti fikih. Setiap bab memuat beberapa hadis dalam satu topik, seperti Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abu Daud. Berikutnya, masa kodifikasi hadis. Dalam bahasa Arab, dikenal at-tadwin, yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi. Tidak dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Nah, tujuannya untuk menjaga hadis Nabi dari kepunahan dan kehilangan, baik karena banyaknya periwayat hadis yang meninggal maupun karena
adanya hadis palsu yang dapat mengacau balaukan keberadaan hadis-hadis Nabi. Kodifikasi hadis di sini adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan berdasarkan perintah resmi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya itu ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah, hingga pada masa berikutnya hadis terbukukan dalam kitab hadis. Kesimpulannya, sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah kata, itu datangnya dari saya dan Syaitan. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.